Mesya ngomong, "Bun, aku kebayang papa terus." "Iya, papa kamu kan lagi sakit." Kita doakan semoga Mas Kiwil cepat sembuh gitu kan. Apalagi kita lihat lagi sakit ya. Biar mereka, biar Mas Kiwil biar fokus untuk kesembuhannya, semangat. Artis Meggy Wulandari membagikan momen haru di media sosial pribadinya saat mantan suaminya, Kiwil, bertemu dengan ketiga anaknya yang tidak lain buah pernikahannya dahulu dengan Meggy. Dari video yang diunggah Meggy, tampak Kiwil tak kuasa menahan tangis, terutama saat memeluk anak kedua dan ketiganya yang kini sudah beranjak remaja, yang sudah lama tidak ditemuinya. Kata maaf berulang kali keluar dari mulut pelawak berusia 52 tahun itu saat memeluk ketiga anaknya yang sudah lama tak bersua. Pertemuan Kiwil dengan ketiga anaknya terjadi pasca Lebaran kemarin di kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Meggy beserta suaminya, Mamat Muhammad, memboyong ketiga anaknya untuk bertemu Kiwil. Sebagai ibu, Meggy enggan memisahkan anak-anaknya dengan ayah biologisnya. Terlebih, sudah cukup lama Kiwil tak menemui anak-anaknya. Dan secara eksklusif, Meggy Wulandari dan suaminya menceritakan momen pertemuan haru Kiwil dengan ketiga anaknya belum lama ini. Senang ketemu papa, dipelukin. Ya, terus sama papa, peluk papa. Papanya sedih nak, papanya nggak ketemu dari kecil kan. Gitu. Nih, pas kita datang biar anak sama papa lagi, Pepanya sehat, ya. Ya, bilang gitu dong sama papa. Siapa itu Ih, nggak boleh gitu dong. Apa itu papa ya? Papa ya? Assalamualaikum. Peluk dong. Peluk papa. Nggak boleh gitu dong. Itu papa tuh, kangen papa. Anak gadisnya. Mesya ngomong, "Bun, aku kebayang papa terus." "Iya, papa kamu kan lagi sakit." "Ya udah deh, aku takut papa kenapa-napa terus aku nggak ketemu papa, jadi ya udah kita ketemu papa." Ya udah, jadi ya tuh Mesya nangis. "Ya udahlah, ayo." Tapi kan nggak tahu alamatnya. Anak-anak disuruh sama ayahnya, "Ya udah chat aja dulu ke papanya tuh atau ke mamanya tuh, Mama Penti." Tapi nggak dibalas, waktu itu masih centang satu gitu. Mungkin sibuk atau nggak aktif handphonenya. Sampai akhirnya kita dapat alamat dari anak-anak dari Mbak Rohimah, karena anak-anak kita yang tanya. Tapi baru dibalas sama Mbak Fenty itu alhamdulillah banget dibalas itu setelah udah hampir deket rumahnya ya. Pas kita sampai juga sempat bingung yang mana rumahnya, akhirnya sampai di ini ya, dijemput, di telepon lagi, telepon-teleponan, samperin ke mobil. Saya nggak ada komunikasi karena kan begitu berpisah komunikasi anak-anak langsung kepada papanya. Itu tidak ada komunikasi ke saya ya. Mama Jadi selama ini semenjak Meggy cerai dengan Mas Kiwil, betul-betul nggak ada komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi anaknya aja suruh komunikasi, telepon bapaknya, telepon Mama Penti gitu kan. Dengan kejadian kemarin ini sebenarnya kami juga terharu melihat Mas Kiwil gitu kan. Kita bisa lihat dari perlakuannya sama anak-anak ini kayaknya ada sesuatu yang dipendam selama ini. Iya, saya nggak ada komunikasi karena kan begitu berpisah komunikasi anak-anak langsung kepada papanya. Itu tidak ada komunikasi ke saya ya.
Mama Fenty Jadi selama ini semenjak Maggie cerai dengan Mas Kiwil, betul-betul nggak ada komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi anaknya aja suruh komunikasi, telepon bapaknya, telepon Mama Fenty gitu kan. Dengan kejadian kemarin ini sebenarnya kami juga terharu melihat Mas Kiwil gitu kan. Kita bisa lihat dari perlakuannya sama anak-anak ini kayaknya ada sesuatu yang dipendam selama ini. Iya. Pertemuan Kiwil dengan ketiga anaknya yang diiringi tangis seduh sedan tidak lepas dari peran suami baru Maggie Wulandari, Mamat Muhammad. Ia setelah resmi bercerai pada 10 Agustus 2020 lalu, setelah 17 tahun membina rumah tangga, Maggie dan Kiwil tidak lagi bertemu dan tak menjalin komunikasi. Atas saran dan masukan dari Mamat, suami barunya, Maggie akhirnya setuju menemui Kiwil di kediamannya di Bandung. Terlebih, ketiga anaknya juga sudah lama tak bertemu dengan Kiwil. Dan seperti apakah perasaan Maggie dan suaminya saat bertemu Kiwil di kediamannya setelah lama tak berjumpa? Kebesaran hati suami aja. Yang Sama-sama Mas Kiwil juga. sementara, iya. Mbak Fenty juga berbesar hati menerima kami kan. Iya. Intinya sih- Kalaupun misalnya saya yang punya niat untuk ketemu, tapi kalau mereka tidak mau ketemu kan sama aja kan. Intinya dari pihak Mas Kiwil dan Mbak Fenty dan dari kami sama-sama ingin baik karena Allah, intinya gitu. Karena tidak mungkin tercipta satu hal yang baik dari dua keluarga ya, jadi baik semuanya itu kalau bukan karena kemauan dari kedua-duanya ya. Semua laki-laki bisa kok seperti itu. Intinya harus menahan emosi, ego gitu kan. Iya, karena selama ini antara Maggie dengan Mas Kiwil kan sama-sama egonya nggak mau ini gitu. Kalau suamiku kan gimana ya? Gimana Ya, Suami? udah, ngomong aja. Kalau suamiku kan mikirnya gini ya, selama saya mampu dan ada umurku kalau kata suamiku, ada rezekiku untuk anak-anak, nggak apa-apa biar saya gitu. Dan kita sama-sama melihat kan, ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada, ya pasti kita membutuhkan juga kerjasama dari Mas Kiwil dan Mbak Fenty gitu. Tapi kalau sekarang ini kita kemarin datang silaturahim nggak ada sama sekali pikirannya ke arah sana ya. Yang Nggak ada, murni karena mau ingin silaturahim silaturahim, aja. hanya untuk baik, hanya ingin untuk mempertemukan anak-anak dengan Mas Kiwil dan Mbak Fenty. Artinya nggak ada pikiran ke sana. Terakhir saya ketemu sama beliau itu pada saat proses cerai. Proses cerai itu saya masukin di gugatan cerai itu udah diurus sama pengacara, udah nggak ada ketemu lagi Mbak. Kayaknya waktu sidang demi sidang aja sih udah nggak ketemu lagi. Kiwil yang selama ini dikenal luas sebagai pelawak yang kerap warawiri di stasiun televisi dengan lawakannya yang khas, siapa sangka menderita berbagai macam penyakit yang membuatnya kerap dirawat di rumah sakit. Iya, 3 tahun yang lalu, Kiwil harus menjalani perawatan intensif lantaran sakit yang dideritanya. Dan sampai kini, Kiwil tidak menampik jika kondisi kesehatannya menurun dan tidak lagi prima sebagaimana dulu. Karena hal itu pula, Kiwil mulai jarang tampil di layar kaca. Mengetahui kondisi kesehatan Kiwil yang kerap jatuh sakit, Maggie dan suaminya ikut bersedih dan mendoakan agar Kiwil diberikan kesehatan. Mengingat Kiwil sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Lantas benarkah sakit yang dialami oleh Kiwil akibat menahan rindu pada anak-anaknya yang sudah lama tak ditemuinya? Kok kalau sakit saya ini karena setiap hari mikirin anak-anak gitu. Apalagi kita lihat lagi sakit ya. Biar Mas Kiwil biar fokus untuk kesembuhannya, semangat. Semoga dengan adanya anak-anak, melihat anak-anak menjadi obat untuk Mas Kiwil, bisa sehat lagi seperti sedia kala, semangat. Jadi bisa kerja lagi gitu ya. Syukur alhamdulillah, semoga keimpiannya beliau pengen membahagiakan anak-anak bisa tercapai. Kita doakan semoga Mas Kiwil cepat sembuh gitu kan. Sebetulnya gejalanya sih pas hari kedua lebaran aja. Gejalanya sakit kepala, kemudian meriang, Iya, sampai meriang. ini ya dia maksimal seperti itu ya, malam udah nggak kuat lagi, badan udah ini, kemudian semuanya berat sakit. Nah,
bawa ke klinik macam-macam banyak kayak virusnya penyakit parah ya. Karena emang gua kan dari dulu kan biasa cuma nganterin doang ke rumah sakit. Baru kali gua dianterin kan. Jadi parah-parahnya memang ini parah, paling parah. Paling gua kalau sakit itu berobat, kasih obat pulang. Nah, yang penginap lebar kali. Berapa hari kemarin Bang Kiwil dirawat? 5 hari. 5 hari. Tapi kalau boleh tahu detailnya tuh nyerangnya kemana sih Bang? Otak atau pencernaan atau apa? Semuanya dari betis, paha, selangkangan, perut, dada, leher, kepala, semuanya. Sampai kalau dipegang itu kayak orang kesemutan. Udah. Nggak enak aja, sakit banget. Virus, pokoknya itu aja. Jadi nggak banyak ini, cuma virus, cuma ngobatnya atu-atu. Menghilang dari hingar-bingar dunia infotainment, Kiwil kini beralih profesi dari panggung hiburan ke panggung dakwah. Ia, pemilik nama asli Wildan Delta itu, kini telah hijrah dan berdakwah sebagai dai kini menjadi profesi baru yang tengah digelutinya. Potret Kiwil berdakwah mengisi berbagai pengajian beredar luas di media sosial. Di atas panggung, Kiwil tampak tidak canggung saat bersiar agama Islam. Keputusan Kiwil beralih profesi sebagai pendakwah bukan tanpa perdebatan. Di media sosial, tidak sedikit netizen yang menyindir karir Kiwil sebagai pelawak sudah tamat alias sudah tidak laku. Oleh karenanya, Kiwil pindah haluan mencari panggung lain sebagai pendai. Lepas dari kritikan tersebut, Kiwil tampak menikmati profesi barunya, bahkan tak sungkan saat dipanggil ustadz oleh jamaahnya. Dan seperti inilah potret Kiwil saat mengisi pengajian sebagai penceramah di hadapan para jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ustaz Kiwil atau Ustaz Wildan. Pokoknya apa aja. Satu kata buat Ustaz di acara Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tidak ada kenikmatan dunia ini kecuali dekat dengan Allah dan Rasulnya. Lebih indah dan lebih Mantap. Buat Polda Papua Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar untuk mempersatukan umat. Sarangnya. sekarang lebih positif thinking lah. Jadi hidup sama Fenty itu harus positif dengan orang lain, dengan siapapun, bahkan dengan netizen pun saya harus positif thinking. Gitu ya, makasih banyak banget nih buat para netizen yang udah memberikan respon, respect, kritik, saran gitu, nasihat. Itu pun bahkan obat buat saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.